Halo anak-anak ibu kelas 71. Gimana kabarnya nakku? Baik semua kan? Sehat kan? Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai matematika. Nanti setelah kamu pulang dari sekolah, langsung kamu kerjakan tugasnya. Pada hari Kamis kamu sudah mempelajari yaitu mengenai himpunan. Pada himpunan hari itu kamu sudah mempelajari bagaimana menentukan banyaknya anggota himpunan, bagaimana juga mendaftar anggota, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, itu sudah kamu pelajari. Maka anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai sifat-sifat himpunan. Coba buka bukunya halaman 132. Udah dibuka halaman 132. Di situ sifat-sifat himpunan ada beberapa. Maka yang pertama yaitu kardinalitas himpunan. Apakah pengertian dari kardinalitas himpunan? Pengertian dari kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Banyaknya anggota, ya, banyaknya anggota. Maka notasinya itu disebut dengan NA. Hari itu juga sudah kita pelajari itu. Misalnya anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggotanya adalah 5. Misalnya ya. Contohnya ini. Tentukanlah banyak anggota himpunan A dan B berikut. Lihat ya. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10. Maka kita hitung berapa banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota A adalah 5. Atau kita sebut dengan notasinya dengan NA tadi sama dengan 5. Kemudian contohnya yang kedua B. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sampai dengan 29. Hitung nanti dia 1, 3, 5, 7 ini sampai seterusnya ini. Maka nanti kamu dapatlah dia dihitung itu 15. Maka NB bukan NA ya, ini NB-nya ini. NB sama dengan 15. NA baru 5. Ini dibuatnya NA. Padahal ini adalah NB. Ada kesilapan sedikit. Ini ibu fotokan tadi di buku, maka di buku pun salah itu ya, maka kamu ganti nanti NB dibuat di situ ya. Iya. Kemudian kita lanjutkan yaitu dengan himpunan bagian. Lambang dari himpunan bagian adalah ini bukan C ya. Jangan nanti kamu kira ini C, bukan. Inilah lambang daripada himpunan bagian. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Kemudian berikutnya himpunan kosong yang sudah kita pelajari hari itu bahwa lambangnya ada 2. Ini 1, ini 1. Ini juga merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Sebagai contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Tentukanlah semua anggota himpunan bagian dari A. Tadi sudah ibu bilang bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan ini. Maka yang pertama dulu yang tidak ada anggota, ini nggak ada anggotanya ini. Himpunan kosong. Baru ini kita pisah-pisah. 1, 2,
3. 1 juga himpunan bagian dari 1 ini kan himpunan bagiannya ini, bagian dari ini kan. 2 juga. 3. Kemudian 1, 2. Ini juga. Tapi jangan dibalikkan lagi 2, 1 ya. Tidak boleh. 1, 2. Bagian dari A. Kemudian 1, 3. Himpunan bagian dari A. Kemudian 2, 3. Itu juga himpunan bagian dari A. Kemudian ini 1, 2, 3 seperti yang sudah dibilang tadi. Ini. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Berarti ini tadi 1, 2, 3 itu juga merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3. Maka berapa jumlahnya semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa himpunan bagiannya? Ada 8. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. N itu adalah banyak anggota. Seperti ini banyak anggotanya berapa? 3. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Inilah yang 8 tadi. Itulah mengenai himpunan bagian. Sekarang nakku ada soal. Ada soal hanya 2. Ya, yaitu yang pertama diketahui A sama dengan himpunan bilangan ganjil lebih kecil 10. Kamu ketahui itu dari SD udah dipelajari kan? Bilangan ganjil lebih kecil 10. Tentukanlah banyak anggota A. Kan mudah. Kemudian yang kedua, kerjakan soal pada buku paket halaman 139. Lihat di situ. Nomor 1, bagian A, B, dan C. Hanya 2 ini kamu kerjakan. Kemudian nanti setelah selesai, kirim kepada ibu melalui Google Classroom. Ya nakku, semua harus mengerjakan. Ya, terima kasih nakku. Semoga kamu tetap dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.